Tapi biasanya di Mesir itu ada yang terakhir apa? Litaisiruz zawaj. Kira-kira sedekah ini bikin kaya atau bikin miskin? Lalu kapan kita harus bersedekah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaina tawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan lanjut taklim kita di kitab Riyadhus Shalihin di bab ikhlas wa hudhuruhun niyah. Menginjak sekarang adalah hadis yang kelima. Kita langsung saja akan kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yazid Ma'in bin Yazid min al-Ahnas radhiyallahu anhum wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Yazid Ma'in bin Yazid. Hadis ini kedua-duanya perawi ini merupakan adalah sahabat dua-duanya. Sahabat dalam pengertian hidup pada zaman masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Abi Yazid akhraja dananiran yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulun fil masjid faji'tu fa'akhadtuhu fa'ataituhu biha. Bahwasanya Yazid tatkala itu ingin bersedekah kepada umat Islam. Kemudian Yazid ini menaruh sesuatu atau dananiron dalam bentuk uang dinar, ditaruh di masjid, dititipkan kepada seseorang. Lalu apa yang terjadi? Kemudian beliau pulang dan anaknya sholat di situ. Tatkala anaknya sholat di situ, apa yang terjadi? Anaknya dapat bagian sedekah tersebut. Taruhlah takmir yang membagi. Takmir ini membagi, di situ ada anaknya yang namanya Ma'in. Ma'in ini mendapatkan uang sedekah. Ma'in sendiri tidak tahu siapakah yang memberikan sedekah itu. Nggak tahunya yang bersedekah ini adalah bapaknya sendiri. Kemudian apa? Faqala wallahu ma iyyaka ma aradtu. Tatkala kembali, Ma'in ini memberitahu kepada ayahnya, wahai ayahku, aku ini dapat sedekahan di masjid. Kemudian bapaknya bilang, demi Allah Ma'in, akulah yang sedekah dan aku tidak niat bersedekah untukmu. Kemudian apa? Fa khasamtu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kasus ini bapaknya melaporkan Ma'in kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kebiasaan para sahabat, apabila menemukan sesuatu permasalahan pada zaman Rasulullah, maka semua dilaporkan kepada Rasulullah agar supaya apa? Mendapatkan solusi pada saat itu. Kemudian tatkala Rasulullah dilapori atau diadui permasalahan ini, kemudian Rasulullah menjawab, laka ma nawaita Yazid walaka ma akhadta ya Ma'in. Wahai Yazid, bapaknya tadi dibilang, engkau sudah mendapatkan apa yang engkau niatkan. Kemudian Ma'in, kemudian walaka ma akhadta ya Ma'in. Wahai Ma'in, engkau sudah mendapatkan apa yang engkau ambil. Maknanya apa? Yang diambil tadi sudah menjadi haknya Ma'in, walaupun yang bersedekah adalah bapaknya sendiri. Dari hadis ini ada beberapa hikmah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahwasanya boleh menceritakan apabila kita mendapatkan rezeki. Disunahkan yaitu tahaddus bin ni'mah, yaitu menceritakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kepada siapa? Yang pertama orang-orang yang suka kepada kita. Siapa di antaranya? Orang tua kita. Orang tua kita itu apabila kita bercerita, jangan selalu menceritakan keluh kesah kita. Ceritakan apa yang kita dapatkan. Sehingga apa? Karena kebahagiaan orang tua kita itu adalah kebahagiaan kita. Kalau kita senang, kalau kita dapat rezeki, orang tua kita akan senang. Sehingga apa? Disunnahkan kita untuk menceritakan apa yang kita dapatkan ini untuk orang tua kita atau orang-orang yang senang kepada kita. Dan jangan menceritakan sesuatu kepada orang yang membenci kita. Kadang kalau kita orang yang membenci kita, kita bercerita, contohlah kita baru bisa beli motor baru.
maka dia kalau nggak suka, dia bisa sakit mendapatkan cerita hal ini. Oleh karena itu, kalau kita menceritakan sesuatu hal rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita pilih-pilih, yaitu orang yang kita atau suka terhadap kita. Kemudian apa? Tidak dihitung suatu kebaikan apabila seseorang bersedekah, tapi sedekahnya tidak baik. Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan suatu kebaikan atau tidak dinilai sedekah kita kalau sedekah kita itu apa? Tidak memberikan sesuatu yang terbaik, tidak memberikan sesuatu apa yang kita sukai. Jangan sampai kita bersedekah. Contoh, kita di rumah ada sayuran, sayur itu kita sedekahkan tatkala baru kita membikin. Jangan sampai kita sudah nggak seneng dikasihkan orang. Contoh lagi, kita bersedekah dengan beras. Kalau beras yang kita makan itu kualitasnya bagus, grade A, maka yang kita sedekahkan ya apa yang kita sukai. Jangan sampai kita berasnya kualitas rendah, mohon maaf, diberikan kepada orang lain tapi kita konsumsinya barang yang bagus. Maka itu tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan sebagai sedekah. Sedekah yang baik adalah sedekah apa yang kita sukai, bukan sisa-sisa punya kita yang sudah kita tidak sukai. Barangkali itu. Kemudian apa? Yang kedua adalah boleh mewakilkan apabila kita untuk bersedekah. Kita contoh memiliki uang, kita memiliki uang 5 juta untuk dibagikan kepada semua orang yang sholat Jumat contohnya. Di Mesir itu sudah menjadi budaya. Apabila ada orang ingin bersedekah, contoh yang sholat Jumat diumumkan oleh takmir, wahai jamaah, mohon jangan keluar dulu, ini ada yang bersedekah. Maka keluarlah satu persatu, karena ada sedekah yang diamanahkan kepada kita untuk dibagi. Bahkan di Mesir, seorang muhsinin memberikan satu jamaah, satu masjid, itu satu orang, pernah saya mendapatkan 500 pon, atau setara zaman dahulu 800.000, satu orang. Itu diberikan satu masjid untuk seluruh pelajar. Subhanallah, hal itu juga terjadi di Mesir. Maka kita boleh mendelegasikan sodakoh kita. Kalau di Indonesia barangkali kita mensedekahkan ke Basnas, Badan Las Zakat Nasional, boleh. Atau di Wakaf Center Indonesia, boleh. Kalau kita sedekah ke Palestina, boleh kita salurkan melalui NGO. Kalau di Indonesia ada KNRP dan lain sebagainya, boleh. Maka kita boleh mendelegasikan agar seseorang itu yang menyampaikan, bukan kita. Kemudian apa? Sudah menjadi sunnah apabila kita bersedekah untuk menyembunyikan. Bahkan ada hadis Rasulullah yang mengatakan ada 7 golongan orang yang akan dilindungi kelak di yaumil kiamah. Di antaranya salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka dia ngumpetin tangan kirinya. Bukan dia diumpetin tangan kirinya, tetapi seolah-olah tangan kanan memberi, tangan kiri saja tidak tahu. Seolah-olah orang lain tidak tahu semua. Sehingga ini apa? Kualitas ikhlas begitu. Kalau Nabi menggambarkan ngumpetin tangannya, itu hanya gambaran saja. Tetapi apa? Maknanya sedekah semakin tidak dilihat orang, semakin bagus. Oleh karena itu, jangan selalu mengumbar kalau tidak ada tujuan. Apakah boleh bersedekah diumumkan dengan tujuan tertentu? Contoh, untuk mengajari anak kita agar supaya anak kita rajin bersedekah, boleh kita bercerita terhadap anak kita, nak, bapak ini senantiasa istiqomah bersedekah setiap Jumat 100.000 seandainya, boleh, agar supaya anak kita meniru. Tapi kalau tidak ada tujuan riayah, tidak ada tujuan untuk pembelajaran, maka jangan, seharusnya tidak dianjurkan untuk memberitahukan ke orang lain bahwasanya sayalah yang bersedekah. Sedekah itu harus ikhlas. Jangan sampai pas kita sholat Jumat diumumkan oleh takmir, ini ada donatur kita menyumbang 5 juta rupiah dari si B, dengan ini 2,5 juta dari si C. Kemudian apa? Orang ini komen yang di samping kita seandainya, lah ini sedekah segitu aja ditunjuk-tunjukin ke orang, namanya minta disebut, bahkan minta hadiah Fatihah. Nah,
Yang terakhir, yang C, alhamdulillah ada donatur kita dari hamba Allah 500.000. Dengan bangga orang yang di samping kita. Nah, kalau ini baru ikhlas, 500.000 tapi tidak menunjukkan nama. Ente tahu nggak siapa yang bersedekah 500.000? Nih, sama aja. Orang semacam itu juga tidak ikhlas. Ingin dipuji seseorang. Mending orang yang ditunjukkan tapi dia betul-betul ikhlas untuk mentarbiyah atau mendidik orang lain, bukan orang yang disembunyikan tapi dia tidak ikhlas. Maknanya apa? Kita harus ikhlas. Bersedekah kita itu tidak kita berharap kemuliaan dari manusia, semata-mata Allah yang memberi kemuliaan. Itulah sedekah yang ikhlas. Kemudian apa? Sedekah itu boleh diberikan kepada anak yatim, bahkan bagus. Tetapi anak yatim ini pada dasarnya banyak kriteria yang orang mengabaikannya. Contoh, anak yatim itu dikategorikan yatim. Yang pertama, apabila ditinggal mati bapak ataupun ibunya, sehingga dikategorikan yatim. Nah, dalam umur berapa? Yaitu qoblal bulugh, sebelum dia balik. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau umur 15. Kalau perempuan ditandai haid atau umur 15, maka dia itu dikategorikan yatim. Bagaimana orang-orang yang dia umurnya sudah 15 tapi dia nggak punya bapak ibu? Itu bukan yatim. Tapi apa? Kalau dia tidak mampu dikatakan du'afa atau orang-orang yang lemah. Jadi fakir ataupun miskin. Sehingga apa? Yatim ada pos-posnya tersendiri. Sehingga apa? Sehingga anak yatim ini khusus posnya. Jangan sampai kita contoh kita mendapatkan amanah dari orang lain, dari anak yatim. Ini khusus anak yatim, tetapi apa? Kita memberikannya kepada anak orang fakir. Ini tidak boleh. Karena apa? Allah mengancam di dalam Al-Qur'an, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang memakan harta anak yatim. Na'udzubillah. Oleh karena itu, jangan sampai kita sudah susah payah tapi dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah. Kalau kita lihat di hadis Rasulullah, anak yatim ini siapakah yang memberikan nafkah atau sedekah terhadap anak yatim? Riwayatnya begitu besar. Rasulullah mengatakan, ana wa kafalul yatim hakada. Saya dengan orang yang ngopeni anak yatim hakada. Maksudnya apa? Dekat dengan Rasulullah. Kita tidak mungkin bisa memisahkan antara jari tengah dengan jari telunjuk. Maknanya apa? Kita dengan Rasulullah, kelak di surganya Allah, kita dekat dengan Rasulullah. Kita tahu bersama surganya Allah, surganya Rasulullah SAW, surganya yang paling tinggi. Sehingga orang yang hendak menyantuni anak yatim luar biasa, insya Allah bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat di Mesir itu ada bagus untuk kita tiru sistem daripada di masjid kota amalnya. Kalau di kita, mohon maaf, ada tulisan sodakotun jariyah, sedekah jariyah. Tapi dalam prakteknya, penyalurannya, kita pakai apapun. Bisa kita pakai untuk kafalah da'i, untuk yang khotib, untuk yang ceramah, untuk bayar listrik, untuk apa dan lain sebagainya. Tapi ditulisnya sedekah jariyah. Kita ketahui bahwasanya sedekah jariyah ini keperuntukannya untuk apa? Untuk sesuatu hal yang mana sifatnya jangka panjang. Kalau di Mesir, sedekah itu di masjid ada banyak tulisan. Yang pertama ada sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini diperuntukkan apa? Untuk perluasan tanah masjid, untuk bangunan masjid, setidaknya yang jangka panjang. Terus di sini apa ditulis lagi? Kahroba, untuk listrik, untuk aitam. Tapi biasanya di Mesir itu ada yang terakhir apa? Litaisiruz zawaj. Apa sih taisiruz zawaj? Mempermudah nikah. Karena di Mesir ini nikah di sana sulit. Dikarenakan apa? Maharnya sangat tinggi. Sehingga kalau ada anak pemuda ingin menikah, kemudian dia sudah siap tapi persiapannya kurang, boleh mengajukan ke masjid.
Pak Takmir, saya ingin nikah, modal saya sekian, mohon ditambahi buat mahar. Boleh kalau di Mesir, karena memang maharnya di Mesir itu tinggi, sehingga ada taisiruz zawaj. Nah, itulah ada klasifikasi donasi, sehingga mudah dalam mengalokasikan. Nah, dari sini kita bisa ambil hikmahnya, cerita kita tentang keadaan saudara-saudara kita di Mesir. Itu ya. Boleh bersedekah terhadap anak kita sendiri. Apabila sedekah, boleh kita untuk anak kita sendiri. Tetapi kalau zakat tidak diperkenakan. Bersepakat para ulama kalau anak adalah bagian daripada tanggung jawab seorang bapak, sehingga kalau kita zakat tidak boleh untuk anak kita sendiri. Seandainya boleh, nanti kan dieksploitasi ya. Bapak zakat kepada anaknya, anaknya zakat kepada ibunya, ibunya. Ini berasnya satu, muter aja, nggak keluar kemana-mana. Maka ini tidak boleh. Maka kalau sodako boleh, kalau zakat terhadap anak tidak diperkenankan. Lalu kapan kita harus bersedekah? Diajarkan kita oleh baginda Rasulullah, yaitu kapan? Sarra'i wadh-dharra. Yaitu tatkala kita lapang dan sempit. Kita lapang juga bersedekah, kalau kita sempit juga bersedekah, semampu kita. Apabila kita senantiasa bersedekah, kita tunda-tunda, nantilah kalau kita sudah kaya, carok begitu, maka kita pastikan kita tidak pernah bersedekah. Mulai dari sekarang, paksa diri kita untuk berbagi, agar supaya kalau kita punya uang, tetap kita sudah terbiasa untuk berbagi. Maka dianjurkan oleh Rasulullah bersedekah itu sarra'i wadh-dharra, tatkala lapang dan sempit. Maknanya nggak peduli tanggal muda, nggak peduli tanggal tua, tetap kita dianjurkan untuk bersedekah semampu kita. Kalau tidak bisa uang, boleh tenaga. Kalau nggak bisa tenaga, boleh dengan makanan. Intinya kita berbagi dengan sesama kita. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pada dasarnya fadilah bersedekah itu banyak sekali. Yang pertama, fadilah bersedekah adalah kita mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. 10 kali lipat kebaikan, itu yang pertama. Minimal mendapatkan 10 kebaikan. Yang kedua, 700 kali. Yang ketiga, yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan tak terhingga. Sehingga ini menjadikan kita untuk gairah untuk bersedekah. Lalu bersedekah ini, saya tanya kepada sahabat semua, kira-kira sedekah ini bikin kaya atau bikin miskin? Ada yang jawabnya, tambah kaya, karena sesuai hadis Rasulullah, begitu ya. Tapi saya analogikan, contoh, seandainya saya memiliki kolak 1 panci, kemudian saya bagi ada 9 kolak. 9 kolak ini kemudian saya bagi ke tetangga saya, 1, 2, 3, sampai 8 kolak. Tinggal 1 kolak. Maknanya tatkala pertama kali saya memiliki kolak 9 mangkok, dengan saya bersedekah, kolak saya tinggal berapa? Tinggal 1. Kira-kira dari 9 tinggal 1, tambah miskin apa tambah kaya? Pasti Anda semua bingung. Iya ya, kok dipikir-pikir ini sedekah ini malah menyurutkan harta kita. Padahal Allah mengatakan Pertama 10, 700, ataupun tak terhingga. Ini yang benar yang mana? Kalau kita pada prakteknya tidak begitu. Tidak bisa kita hitung 2 dikurangi 1 tinggal 1. Tetapi bagaimana bersedekah? Kita contohkan. Kolak itu lagi. Apabila kita menyuruh anak kita berbagi dengan tetangga, kolak ini diberikan kepada si A. Si A biasanya, nak tunggu dulu, ini mangkoknya dicuci. Pasti yang diberikan, kalau budaya di kampung saya biasanya begini. Oh iya, tunggu dulu nak. Oh iya, ada pisang 1 tandan dikasih. Yang biasanya 1 ada ayam dikasih. Ada daging dikasih. Ada buah yang lain dikasih. Yang tadinya kita hanya memiliki 1 menu, yaitu kolak saja. Tapi dengan berbagi, Allah mengembalikan seketika itu juga berapa? Penuh dengan berbagai menu. Itu fadilah 1 saja yang bisa kita nalap. Tetapi Allah memberikan reward ini biasanya di luar nalar manusia, di luar ekspektasi manusia. Sehingga kalau kita bersedekah,
ekspektasi kita mendapatkan 10 kali lipat, tapi Allah memberikan jauh lebih banyak daripada ekspektasi kita. Ayo kita bersedekah. Kemudian fadilah selanjutnya adalah sedekah adalah menghapus dosa seperti air memadamkan api. Setiap manusia pastilah banyak dosa. Wabil khusus saya ini banyak dosanya, banyak lupa. Al insanu mahallul khata' wal nisyan. Manusia tempat lupa dan salah. Oleh karena itu apa? Perbanyak sedekah, bukti agar supaya kita dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai sabda Rasulullah, barang siapa yang bersedekah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya apa? Air memadamkan api. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi siksa kubur. Bahwasannya ada lampu yang paling terang kelak di kubur kita yang 2x1 itu akan diterangi oleh sesuatu hal. Apa yang menerangi kita? Yaitu sedekah kita. Kita contohkan analogi sederhana saja sedekah. Kita bersedekah 50.000. Kita 50.000 diperuntukkan apa? Untuk beli Al-Quran. Al-Quran itu kemudian kita berikan kepada orang lain. Kemudian orang lain itu membaca. Tatkala dia sudah mahir untuk membacanya, diajarkan kepada orang lain, maka orang lain yang bersedekah tadi mendapatkan pahala 2. Kalau yang diajarkan 10, maka dia mendapatkan 11. Orang yang diberi Quran dan orang yang diajar 11. Kita bayangkan, orang ini setiap hari mengaji, kita tetap mendapatkan. Orang ini mengaji kemudian mengajarkan orang yang 10 tadi kepada 10 orang masing-masing, sudah ratusan orang yang mengaji gara-gara sedekah kita. Pahala kita tetap mengalir. Betul jasad kita sudah dibenamkan atau sudah dikubur, tetapi pahala kita tetap mengalir. Itulah sedekah yang luar biasa. Contoh 50.000 saja. Apabila kita ikhlas, tetap kita akan mendapatkan reward dari Allah walaupun kita sudah tidak beramal atau sudah tidak bisa ngapa-ngapain di kuburan. Malah reward kita banyak hal, diantaranya adalah menerangi kuburan kita. Kemudian adalah sedekah bisa menambahkan harta. Bahwasanya sedekah kita ketahui bersama bisa menjadikan harta kita berkah. Sudah kita bahas tentang keberkahan di awal-awal pertemuan kita. Berkah itu menjadikan sesuatu hal yang sedikit tapi cukup. Dengan tidak ada berkah, banyak pun bisa menjadi kurang. Kalau dulu saya contohkan apa? Kalau orang gajian 2 juta cukup buat anak-anaknya. Saya pernah di Gaza, Palestina. Ingin bercerita sedikit. Bahwasanya ada nelayan. Nelayan itu kemudian saya pagi-pagi datang ke situ. Saya ke sana 2 hari pasca perang. Orangnya sudah bergembira, bercanda dengan teman-temannya. Saya tanya di situ, Pak, bagaimana penghasilan? Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Ya kadang dikit, kadang banyak. Kalau diukur rata-rata berapa? 50 shekel, 50 shekel. Kalau dikuruskan kurang lebih 200.000. Di hati kecil saya, ini warga Gaza ini lebih kaya daripada orang Indonesia. Di Indonesia orang bisa mendapatkan gaji sehari cuma 80.000. Tetapi saya tanya, 50 shekel ini dapat apa? Apa kata dia? Talata kilo batotis wa kilo bet. 3 kilo kentang dan 1 kilo telur. Hanya itu saja? Iya. Lah, Bapak nggak punya anak? Alhamdulillah, anak saya 5. Oh, subhanallah. Saya tanya lagi, anak Bapak nggak ada yang sekolah? Alhamdulillah, yang 4 ini sudah kuliah, yang 1 masih sekolah. Dan 5-5-nya hafal Al-Quran semua. Subhanallah. Kemudian sontak saya bertanya. Tanya kepada Bapak ini, Bapak, kok bisa ini cukup? Ini gimana ngaturnya? Bapaknya menjawab. Jawabannya seolah-olah menampar saya. Apa jawabannya? Saya ini kan hanya berkewajiban untuk mencari. Pada dasar rezeki saya sudah ada. Tetapi apa? Yang mencukupkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang senantiasa mengembar-gemborkan agama di mana-mana, tetapi apa? Kita tidak yakin dengan rezeki kita. Tapi Bapak ini seorang nelayan yakin dengan rezeki dia, bahwasanya rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Allah Subhanahu wa taala,
Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak terkecuali, dabbah itu hewan yang melata, tapi maksud di ayat ini adalah tidak terkecuali makhluk Allah yang bernyawa sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yakin bersedekah tetap dijalankan. Sehingga pas kejadian tsunami di Lombok, ada beberapa syekh dari Palestina, kita tahu di Gaza itu keadaannya diblokade, sulit makan, tetapi mereka tetap berdonasi untuk warga yang ada di Lombok, yaitu dikumpulkan kurang lebih 100 juta. Subhanallah, hal itu juga dilakukan karena apa? Mereka yakin rezeki mereka sudah ditanggung, dan perintah Allah untuk bersedekah sarra wa dharra, dan mereka itu melakukan. Subhanallah. Kemudian sodakoh itu fadilahnya diantaranya adalah bisa menolak bala. Bagaimana tolak bala? As-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodakoh itu bisa menjauhkan kita dari bala. Naudzubillah. Contoh, kita seandainya kita keluar, ditakdirkan kita tertabrak motor. Dengan kita bersedekah, kita bisa merubah takdir yang tadinya tertabrak motor, kita dihindarkan. Dengan cara apa? Allah lebih tahu caranya. Berbagai macam Allah menjauhkan kita dari bala-bala itu. Seandainya kita ini diuji dengan bala apa? Bala contoh ekonomi. Ekonomi kita ini ditakdirkan nyungsep pas saat corona. Dulu kita menjadi tour guide, kita menjadi apa? Semuanya. Tetapi apa? Dengan sedekah, insya Allah bala itu nggak ada. Tetap kita, prinsipnya kita sudah tidak kerja, tapi apa? Allah tetap mencukupi keluarga kita semua. Sehingga apa? Bersedekahlah agar supaya bala menjauh daripada kita. Kemudian sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Nah, sedekah bisa menyembuhkan penyakit ini biasanya kalau di di kampung saya ini biasanya adat ini sudah dimulai dari zaman dahulu, mbah-mbah saya dulu, kakek-kakek saya dahulu. Bagaimana kalau ada orang yang sakit? Kalau ada orang yang sakit itu biasanya kakek-kakek kita itu dulu mengundang anak-anak kecil. Kemudian apa? Tujuannya untuk dibikinkan makanan. Kalau di adat di kampung saya ada nasi kuning, ada telurnya, apa segala macam. Kalau dinamakan bancaan. Dipanggil anak-anak kecil, kemudian dibilang apa? Biasanya ada namanya jenang merah. Jenang merah itu makanan khas di kita ada. Kalau ada orang sakit dibikinkan itu. Tujuannya apa? Disedekahkan kepada anak-anak. Dibilang apa? Doakan, ini temanmu lagi sakit, ini dibawa pulang, dimakan sama keluargamu. Tujuannya sedekah. Ternyata apa? Dengan sedekah itu bisa sembuh. Alhamdulillah, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sudah sunnatullah, kalau orang sakit itu jangan berharap donasi masuk kepada kita. Tetapi kalau kita sakit, ayo kita bersedekah agar supaya apa? Sakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau musim wabah sekarang ini di mana-mana, agar supaya kita terhindar dari wabah corona, ayo kita bersedekah. Ayo kita bersedekah agar supaya apa? Penyakit dijauhkan daripada kita. Penyakit dijauhkan dari keluarga kita. Bala, rezeki tetap dilimpahkan kepada kita dengan kita bersedekah. Kemudian bahwasanya kita bisa melewati Sirotol Mustaqim dengan petir di dalam sebuah riwayat karena kita melakukan sedekah. Semoga dengan kita bersedekah banyak hal yang dapat kita lakukan, sehingga apa? Dengan sedekah yang pertama kita mendapatkan bisa menolong orang lain. Kemudian dengan bersedekah banyak reward yang diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Pendapat ulama, apabila zakat kita salah orang, contoh kita zakat ternyata kita salah bukan 8 asnaf tersebut, bukan 8 asnaf. Contoh kita memberikan sedekah yang tadinya kita pikir orangnya itu miskin, ternyata dia kaya. Maka kata di sini pernah dilakukan oleh sahabat, tetap kata Rasulullah ini dihitung zakatnya sah, tidak perlu zakat kita ambil. Bukan berarti kita sengaja orang itu kaya tetap kita kasih zakat, tidak. Kita karena kita tidak tahu.
pernah hal ini dilakukan. Suatu ketika ada seseorang, tetapi pada zaman sahabat ini dicontohkan apa? Orang ini bersedekah terhadap seorang wanita. Ternyata kita ketahui setelah siang hari, wanita ini adalah wanita nakal, wanita yang senantiasa menjajahkan dirinya. Tetapi apa? Tetap dihitung pahalanya sah, kata Rasulullah, boleh, jangan diambil sedekah kita. Maka zakat pun apabila kita keliru, bukan sengaja untuk mengeliru tapi keliru, tidak pada posnya, maka zakat kita dihitung sah. Kita ambil dari hikmah daripada Abu Yazid, Bapak Yazid tadi bersedekah, ternyata yang ngambil adalah Ma'in, yaitu anak kandungnya sendiri. Kemudian seseorang ayah boleh bersedekah terhadap anaknya. Kalau sedekah boleh kita berikan kepada anak kita, tetapi kalau sudah mutlak menjadi anak kita, itu kalau sedekah. Tapi kalau hibah, kita sudah memberikan hibah kepada anak kita, itu pun tidak menjadi mutlak milik anak kita. Karena sesuai sabda Rasulullah, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Sehingga apabila kita contohkan seorang bapak menghibai anaknya rumah, tapi di suatu perjalanan bapaknya butuh, boleh diambil lagi dan untuk dijual karena kebutuhan ayahnya, ini boleh, karena hibah tidak mengikat. Tapi kalau infak, sedekah, karena sedekah itu sudah menjadi hak mutlak bagi anaknya sendiri. Barangkali itu yang bisa kita diskusikan tentang sedekah. Intinya di hadis yang kelima ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ayo kita senantiasa bersedekah kapanpun, dimanapun kita berada, agar supaya Allah senantiasa memberkahi dan menjauhkan balak terhadap diri kita maupun keluarga kita. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.